Sekarang kita lanjut ke subpart 1.7 terkait bilangan kompleks ya. Di bilangan kompleks ini nanti saya hanya beritahukan beberapa hal. Anda tidak perlu mempelajari keseluruhan terkait bilangan kompleks ya, karena itu nanti akan ada mata kuliahnya tersendiri. Tapi hal-hal yang dasar saya akan beritahu kepada Anda ya. Jadi bilangan kompleks itu terdiri dari dua bagian ya, bagian real dan bagian imajiner. Kalau saya lihat bilangan kompleks terdiri dari bagian real dan bagian imajiner ya. Oke. Jadi ada bagian real, bagian imajiner. Contoh, misalkan Z sama dengan 2 tambah. Ya jelas ini adalah bagian realnya, gitu ya. Ini bagian imajinernya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita belajar beberapa hal. Itu ya pada bilangan kompleks terkait kesamaan dua buah bilangan kompleks, penjumlahan dan juga perkalian. Jadi sama halnya dengan bilangan real, bilangan kompleks juga bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan dan bisa dikalikan. Seperti itu ya. Dibagikan juga bisa, ya, melakukan pembagian juga bisa. Oke, sekarang kita coba kita lihat ya beberapa hal. Kalau kita punya dua buah bilangan kompleks, dikatakan sama, gitu ya. Jika dan hanya jika ini ya bagian realnya sama dan bagian imajinernya juga sama. Sorry, ini yang si itu ada bagian real dan bagian imajiner. Nah, jadi itu dikatakan sama. Terus yang kedua, kalau kita mau jumlahkan kompleks, kita mau kurangkan, ya ini kita sama saja dengan ini ya. Seperti ini ya, penjumlahan masing-masing bagian imajiner dan bagian kompleks. Dan juga yang C kalau perkalian dua bilangan kompleks sama dengan ini ya. Nah, kenapa di sini bedanya minus? Karena ingat kalau imajiner dikali imajiner, pangkat 2 itu adalah negatif 1 ya, karena yang kita tahu imajiner adalah akar dari negatif 1. Seperti itu. Nah, itu ya, itu kesamaan antara dua buah kompleks, kemudian ada penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Gitu ya. Kemudian kita masuk kepada beberapa fakta gitu ya di bilangan kompleks ya. Nah, satu hal juga yang harus kalian tahu bahwa ya, yang harus kalian tahu juga adalah ini ya, ketika kalau kita punya bilangan kompleks Z A tambah BI, maka konjugat dari Z itu adalah A minus BI. Yang imajinernya kita tambah, kita ubah jadi minus. Seperti itu ya. Itu mengenai konjugat. Saya kasih tahu beberapa yang dasar saja ya. Dan sisanya saya tidak akan berikan penjelasan lebih dalam. Yang penting Anda tahu tentang bilangan kompleks. Karena ada beberapa soal nanti yang kita bahas berkaitan dengan bilangan kompleks. Kita mulai ya dengan lema 171. Lema itu mengatakan bahwa yang pertama gitu ya, jika kita punya C dan W itu anggota bilangan kompleks, atau bilangan kompleks ini ya, maka kita punya seperti ini. Sorry, ini bukan C, Z. Dan bilangan kompleks, maka pernyataan yang pertama apa? Kalau Z konjugat, kita konjugat lagi
itu menjadi Z. Terus kemudian kalau kita punya dua buah yang kompleks kita jumlahkan baru kita konjugat, itu sama saja dengan masing-masing kita konjugat. Seperti itu. Dan yang bagian C-nya, bagaimana kalau perkalian? Kita kali baru kita konjugat. Kita konjugat, kemudian kita kalikan. Nah, dan yang terakhir, Z dikali Z konjugat adalah lanjut ya, Z kali Z konjugat itu positif jika Z-nya itu bilangan kompleks tak nol. Ingat, satu hal yang mau saya tahu, ingat bilangan real adalah bagian dari subhimpunan dari bilangan kompleks. Kenapa? Karena 5 itu kan sama dengan 5 ditambah 0i. Ini adalah bilangan kompleks. Ya. Jadi bilangan real itu adalah subhimpunan dari bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu lebih luas lagi daripada bilangan real. Seperti itu ya. Nah, itu beberapa hal ya kalau kita coba jawab untuk konjugatnya. Ya kalau kita punya Z-nya A tambah BI, kalau Z konjugat A kurang BI, kalau Z konjugat kita konjugat lagi, ya berarti kita A kurang dari minus BI, ya jadinya A tambah BI, jadilah Z lagi. Gitu ya. Kalau B, kalau kita punya Z-nya A plus BI, W-nya adalah C plus BI, gitu ya. Maka kalau kita Z ditambah W itu menjadi A plus C ditambah B plus D I, gitu ya. Kalau Z tambah W kita konjugat itu jadinya A plus C kurang ya B plus D I. Kalau Z konjugat kembali konjugat A minus BI ditambah C, jadinya A plus C dikurang B plus D I, yang adalah apa? Z tambah W konjugat. Gitu ya, jadi sama. Begitu juga yang perkalian. Perkalian sama juga. Kalau kita coba kalikan ya dengan Z yang sama seperti di sini dan W yang sama, berarti Z kali W adalah apa? AC minus BD ditambah AC plus BC I. Gitu ya. Nah, kalau kita Z dikali W konjugat itu apa ini? Ini kan sama dengan AC minus BD gitu ya, kurang AD plus BC I. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Z konjugat kali W konjugat? Ini kita punya A minus DI, BC minus DI. Ini AC tetap minus BI kali minus DI adalah BDI kuadrat, jadi tetap minus BD. Terus di sini minus apa? AD plus BC I, ya sama ya. Z kali W di konjugat. Seperti itu. Nah, untuk yang D, kalau yang D, Anda perhatikan, gitu ya. Kalau bagian D-nya, kalau kita punya Z-nya A plus BI, Z-nya A plus BI,
A plus BI ya. Z konjugat itu A minus BI. Ini kalau kita kaitkan Z dikali Z konjugat, maka kita punya A kuadrat plus B kuadrat. Sudah. Ini jelas bilangan real. Gitu ya. Dan karena A kuadrat plus B kuadrat, ya pasti A kuadrat plus B kuadrat nilainya lebih dari 9. Tapi bagaimana kalau Z-nya tak 0? Z-nya tak 0 berarti maka pasti salah satunya tak 0. Entah 0 atau B 0. Artinya ya A kuadrat plus B kuadrat ya pasti positif. Mana ini adalah Z dikali Z. Jadi ingat ya, Z kali Z konjugat itu bilangan real. Positif, tak negatif. Tak negatif. Seperti itu. Nah, kemudian ini hal terakhir yang mau saya kasih tahu ya, terkait di bilangan kompleks ya. Definisi pada halaman 34. Gitu ya. Yang pertama apa? Ini kompleks, maka yang namanya modulus dari Z, mutlak dari Z atau biasanya dibilang modulus ya. Ini bahasanya modulus Z. Itu adalah apa? Adalah akar dari Z dikali Z konjugat. Atau adalah apa? Akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Itu adalah modulus. Seperti itu ya. Itu adalah modulusnya. Dan dari modulus ini kita dapat lemma. Jika kita dapat suatu pernyataan ya, kalau apa? Jika kita punya U dan V itu bilangan kompleks, maka modulus dari U kali V sama dengan modulus dari masing-masing dikalikan. Ya. Nah, jawabannya bagaimana? Tulis dulu ya, misalkan U itu A plus I, V itu C plus DI. Gitu ya. Maka kita tahu U kali V itu adalah AC minus BD ditambah AD plus BC dikali I. Gitu kan? Ya, apa modulus dari UV adalah apa? Akar dari AC minus BD kuadrat. Ya, UV dikali sorry, saya tidak perlu menjabarkan sebenarnya ya. Mohon maaf. Modulus UV itu adalah apa? Akar dari UV dikali UV konjugat. Ini kan UV akar UV dikali U konjugat V konjugat. Itu berdasarkan apa? 51772K atau 171 tadi ya. Oke. Berdasarkan lemma 171, kita punya seperti ini ya. Jadi modulus UV sama modulus akar dari UV dikali konjugatnya ini. Nah, perhatikan ini kan sama dengan apa nih? Akar dari U dikali U konjugat, V dikali V konjugat. Ya, ini adalah akar dari U konjugat, akar V konjugat. Ini adalah modulus U dikali modulus V. Seperti itu. Dan juga sepertinya saya melewatkan sesuatu ya. Ada di lemma 172 gitu ya. Lemma 172 juga ada, dan ada juga yang saya lewatkan ya. Jadi kita sudah dapat yang lemma 173. Ini saya mundur lagi. Sorry, ini karena ada juga lagi ya, bagian E dan bagian F. Itu apa? Z ditambah Z konjugat itu adalah 2 kali bagian real.
real Z. Sedangkan Z kurang Z konjugat itu sama dengan 2 kali bagian imajiner Z dikali I. Kalau kita perhatikan di sini, kita punya tadi apa? ZA tambah BI, maka Z plus Z konjugat itu A plus BI tambah ini habis, maka kita punya 2A ya, atau 2 kali bagian real. Sedangkan kalau yang ini Z minus Z konjugat A plus BI kurang A minus BI, ini adalah A plus BI kurang A tambah BI, habis punya 2 BI, 2 kali bagian imajinernya dikali I. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Terus, kemudian bagaimana dengan kalau kita punya pembagiannya? Kalau kita punya pembagiannya, misalkan Z-nya itu BI, ya, W-nya itu C plus BI. Kalau Z bagi W, biasanya itu ditulis seperti ini ya, itu adalah Z bagi W, kita kalikan dengan W konjugat. Ya, jadi supaya apa? Nanti Z dikali W konjugat, W kali W konjugat adalah modulus. W kali W konjugat adalah bilangan real kan? Atau apa? W kali W konjugat, lihat tadi modulus Z apa? Z kali Z konjugat. Jadi Z dikali Z konjugat itu adalah modulus Z pangkat 2. Modulus W pangkat 2. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya ini, maka kita punya ini sama dengan apa? Kalau Z dan W-nya seperti itu, maka Z kali W konjugat berarti A plus BI dikali C minus DI dibagi apa? C. Ini C kuadrat tambah D kuadrat. Ini adalah C plus BD ya, ditambah BC kurang ADI per C kuadrat plus D kuadrat. Jadi kita punya bentuk real dan bentuk kompleks seperti biasa ya, atau kita tulis biasanya apa? AC plus BD bagi C kuadrat plus D kuadrat ditambah BC minus AD bagi C kuadrat plus D kuadrat ya, I. Seperti itu gitu ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya ada dilema 172 ya, apakah sifat-sifat penjumlahan, perkalian, asosiatif itu ada tidak ya pada apa namanya bilangan kompleks ini? Ternyata berlaku ya. Komutatif berlaku, sifat komutatif berlaku ya, kalau U ditambah V sama dengan V ditambah U. Jadi ya kalau U dan V itu bilangan kompleks, komutatif berlaku. Yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan juga berlaku. Gitu ya. Terus perkalian juga berlaku komutatif. Kemudian yang D, asosiatif pada perkalian juga berlaku. Dan yang terakhir apa? Jika U-nya tidak 0, maka apa? Kita punya apa? Inverse. Ya. Yang adalah 1 per U itu juga. Ya. Jadi U inverse itu apa? U kalau kali U inverse menjadi 1. Tadi saya sudah kasih tahu ya. Kalau U-nya yang ini tidaklah sulit kan? Terus kemudian kalau bagian ini ya, kalau U tak 0 maka kita kalau tulis ya U itu
A plus BI, maka A dan B keduanya apa? A dan B keduanya tak nol. A dan B keduanya tak nol, maka 1 per U itu ada ya, 1 per A tambah BI. Caranya bagaimana? Kita kali dengan A minus BI. Ini adalah A minus BI per A kuadrat tambah B kuadrat. Ingat, A kuadrat tambah B kuadrat positif kalau U-nya ya, seperti itu. Jadi kita punya apa? Super U adalah apa? Atau U inverse. Itu ya, itu adalah apa? A per A kuadrat tambah B kuadrat kurang B per A kuadrat tambah B kuadrat I. Seperti itu. Ya, itu saja yang mau saya kasih tahu terkait bilangan kompleks. Saya mohon agar kalian bisa pelajari, terus kemudian nanti latihan-latihan soal tugasnya saya berikan ini. Oke, paling itu saja untuk pertemuan ketiga, pertemuan kuliah ini. Sekian dan terima kasih.